emang ada yang bisa kendaliin aku, maksudnya ada yang ngerti lah caranya gimana. Orang terdekat aku, jangan dilawan kata dia teh. Ya nggak akan dilawan. Kalau kita makin ngelawan, kita tuh bisa nanti ini makin kram. Jadi sebisa mungkin aku tarik nafas. Kan emang udah mau sesek, emang udah sesek, pakai inhaler, diem, tapi ujung-ujungnya jadi nangis karena bawaannya tuh jadi sedih gitu. Gak tau kenapa, kayak tiba-tiba nangis. Pas beres sadar, udah biasa lagi. Orang sih orang tadi kayak gitu. Nah si orang gitu itu tahu kayak gini nih, tiba-tiba aja nangis. Kadang suka malu sama diri sendiri sih. Ih, kenapa sih aku kayak gitu anjir? Nangis. Apa yang sedih? Tapi kok tadi sedih banget anjir. Belum nangis keluar air mata. Padahal kan kalau misalkan disengaja ini kayak nggak bisa nangis. Susah nangis tuh. Kayak itu mah kayak bener-bener sedih banget. Nangis aku. Udah tenang, si gelisahnya udah menghilang, baru suka jadi diem. Awalnya diem, minum air hangat, minum biasa lagi ketawa aneh gak sih? Hal kecil dibikin sampai gak bisa tidur kayak betul itu. Anjir, kepribadian ganda semua lu. Orang nggak tahu anxiety, keseringan tuh. Ada yang bilang keseringan yang kayak gitu terus kurang dekat sama Allah. Kamu tahu gak sih, kamu pernah ngerasain trauma dalam hidup kalian yang benar-benar bikin kalian tuh mentalnya jadi down banget? Pernah gak? Pernah ngerasain trauma gak? Aku nanya. Kalau kayak gitu makin bahaya gak sih teh kalau dibiarin kayak ngarah ke bipolar? Iya emang makin bahaya sebenarnya. Sampai kayak gini nih, aku mah udah ngerasain kayak gini loh. Kayak di motor misalkan aku ngelihat truk tuh kayak anjir, tabrakin lah, truk tuh tabrakin ke dia. Terus kadang suka ngebayangin kayak si truk itu tuh nabrak aku, terus aku tuh kecelakaan. Jadi kayak punya dunianya sendiri gitu loh, punya dunia sendiri. Ngebayangin si truk itu tuh nabrak, terus aku tuh kecelakaan, aku tuh mati, aku sampai di motor kayak gini ya, kayak ngebayangin hal-hal yang negatif tiap hari, tiap detik. Bayangin teh ayawe gitu, lihat pisau, lihat mobil gede. Kadang di motor aku suka teriak sendiri anjir, dengan ugelo asli. Kayak kaget sendiri nih, kayak bener-bener ada gitu. Kayak kita tuh masuk ke dunia itu gitu, masuk ke dunianya. Lihat truk yang gede, ngeliat truk nabrak ke kita, langsung gitu nih. Sumpah sering terjadi itu di motor. Capek anjir. Kadang yang ngebonceng aku kadang suka kayak, kenapa sih kamu teh capek sendiri nih, gak apa-apa. Padahal itu tuh pikiran kita sendiri, tiba-tiba aja kayak gitu. Asep balon, Asep balon, oh my god. Pertanyaannya capek gak kayak gitu? Mau sembuh gak? Mau lah, mau sembuh. Astagfirullah, itu udah gejala bipolar teh. Anjir, takut banget. Serius. Kayak Asep balon. Aku juga kadang bingung ngatasinnya kayak gimana. Terus kadang di rumah sendiri nih, ya aku mau cerita ke kalian pengalaman aku di rumah sendiri. Kayak kan emang ada trauma gempa ya di Cianjur. Jadi tiap lihat ini tuh, lihat atap-atap tuh kayak gitu, takut tuh kan, takut anjir, kayak mau gitu nih. Terus kebayang gak sih kalau misalkan aku ketimpa rumah sampai gepeng kan? Ya Allah, gak mau. Sumpah, kayak kepikiran sampai
jauh banget pikiran aku tuh. Kadang suka mikirin kalau udah lihat sungai, kebetulan emang rumah aku deket sungai, takut banjir terus ke bawah, rumah tuh ke bawah ke sana, banyak banget yang dipikirin. Nah bahkan sama aku, besok kan mama aku mau ke bandara, aku sampai bilang gini ke mama aku, mama nih mama jangan ikut, takut ayel mah, takut deh, kayak lihat yang udah kayak di TV banyak yang kecelakaan, itu takut nih, tiba-tiba mikir yang udah jauh ya, takut amit kecelakaan mama aku tuh misalkan amit makanya aku tuh kayak nggak bolehin mama aku kemana-mana, cuman mama aku ngeyel pengen tetap ikut bandara besok. Aku ngebayanginnya udah kemana-mana, kan aku juga diajak ya, nggak mau takut kata aku tuh. Sebenarnya lihat kalau udah di jalan tuh kayak banyak banget pikiran-pikiran yang negatif tuh, ketabrak mobil lah, suka teriak sendiri di motor. Kang Salim makasih. Kudu punya teman deket. Iya ya, kudu punya teman deket. Gue serius anjir, aku juga sama anxiety, kayak banyak yang bilang kayak drama, hidup kita tuh drama, penuh dengan drama, padahal kita yang ngerasain, orang lain cuman hanya, makanya kalau kita punya anxiety jangan kayak dibilang ke orang lain, karena orang lain gak akan ngerti kita kayak gimana, pasti ngejudge sih ujung-ujungnya. Makanya aku mah kalau ada masalah apapun kayak gak mau cerita ke orang lain tuh, udah ya pendem aja, balik ke orang terdekat, belajar positif, pikirannya gak bisa bisanya gitu gimana. Kang Salim, thank you. Enggak, ini edukasi buat kalian, bagi kalian yang punya anxiety. Sebisa mungkin kalian harus bisa nanganinnya sendiri. Meskipun aku aja yang punya anxiety belum bisa nanganinnya,